Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang bahaya layang-layang terhadap jaringan PLN. Mungkin ini isu atau cerita yang cukup berulang kita lakukan ketika musim layang-layang. Tapi ini malah fakta di mana memang layang-layang di Bali ini menjadi satu ancaman yang cukup serius bagi jaringan listrik yang ada di sekitarnya. Saya akan wawancarai Bapak Hamidi Hamid. Beliau adalah senior manajer komunikasi dan umum PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Pak Hamid, gimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Wah, kabar baik Pak, kabar sehat baik. Selalu Pak. Iya. Tetap semangat ya Pak ya? Ya, tetap semangat kita. Okay. Terutama kita dalam melayani ya PLNers Pak ya, pelanggan-pelanggan kita semua dimanapun berada ya. Betul. Terutama di seluruh Bali. Okay. Ya Pak ya. Ya, tetap semangat dan ya melayani. Pak Hamidi, kalau kita bicara tentang Bali ini memang punya kekhususan ancaman terhadap jaringan layang-layang. Mungkin Pak Hamidi bisa cerita dulu nih, kalau ya apa yang menjadi ancaman orang yang bermain layang-layang di Bali ini terhadap jaringan kelistrikan yang ada di Bali, Pak? Ya, ini terima kasih nih Pak Gato. Terkait dengan ini memang semua pemirsa ya, Bali TV, Bali Pos ya, dimanapun berada, memang kalau kita lihat ya, kalau PLN itu terkait dengan proses sistem ketenaga listrikannya ya, itu kita dari hulu sampai ke hilir, artinya mulai dari sisi pembangkit sampai ke kita ke retail ya. Nah, dalam proses itu ada sisi pembangkit, ada di sisi transmisi. Transmisi itu ada gardu induk gitu ya Pak ya. Kalau transmisi itu sepanjang line di kita itu 150 kV. Jadi memang itu saluran SUTT namanya, saluran udara tegangan tinggi di 150 kV ya. Tapi belum sustet, masih SUTT. Kalau sustet itu ya di 500 SUTT. Nah, memang kalau karena jaringannya itu sepanjang di Bali ini Pak, melingkar ya seperti itu. Karena itu posisinya memang di namanya SUTT pasti di udara gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan potensi-potensi terkait terutama ya untuk saat ini di sisi layangan gitu ya. Nah, memang ada beberapa hal-hal yang harus perlu kita efek bagaimana sih continuousnya beroperasinya transmisi itu dengan baik. Salah satunya bagaimana supaya itu berjalan dengan baik dan tidak ada terjadi semacam gangguan di sisi transmisi supaya supply untuk kelistrikan itu tetap andal dan baik Pak, seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat selama ini layangan menjadi salah satu utama terkait dengan faktor terjadinya beberapa gangguan di kita. Itu diakibatkan oleh layangannya itu sendiri, kemudian juga terkait dengan benang layangannya, kemudian juga terkait dengan tali pengumpas layangannya tersebut Pak. Jadi itu kami menemukan itu nyangkut dan lengket di transmisi kita, di jalur transmisi itu Pak. Seperti itu. Nah, kalau itu sampai terjadi apa ya? Gangguan seperti apa yang akan dirasakan terutama oleh pelanggan? Pak Hamid? Ya, memang kalau dilihat dari tahun ini saja ya, sampai dengan 10 Juli kemarin itu sudah 26 kali terjadi gangguan akibat layangan. Nah, potensi yang dirasakan oleh masyarakat tentu padam, Pak. Oh, langsung padam. Padam. Jadi
karena memang di sepanjang itu dia akan mengalami short, kemudian timbul indikasi sehingga dia akan masyarakat atau pelanggan itu akan merasakan terkait dengan kedip, Pak. Nah, ada peralatan di sisi pelanggan yang sensitif sehingga apabila mengalami kedip, dia itu akan padam, Pak. Seperti itu di sisi pelanggannya. Nah, itu kalau seandainya. Nah, ada juga yang sisinya yang lebih parah lagi, itu pelanggannya ya akibat misalkan dari satu GI lainnya ke GI lain gitu ya. Nah, itu apabila itu terjadi juga banyak pelanggan di sekitar itu yang akan mengalami padam. Nah, itu Pak, sistem kita itu bisa dia itu langsung reclose, Pak. Kalau reclose itu dia bisa langsung membaca terkait dengan sistem itu sehingga dia bisa masuk kembali, tetapi pasti ada di situ tuh namanya dip ya, atau swing menuju terkait dengan dia nutup kembali. Kemudian juga bisa dia tidak nutup, Pak. Nah, itu kalau dia tidak nutup pasti dirasakan oleh pelanggannya yang banyak terkait. Itu ada pemadaman listrik blek mati gitu ya? Mati, Pak. Iya, mati. Jadi itu juga tidak dirasakan oleh sisi pelanggan saja, tetapi juga dirasakan di sisi hulu, Pak, di kita, di sisi pembangkit. Pembangkit juga kan? Iya, pembangkit bisa trip dibuatnya seperti itu. Kalau trip pembangkit berarti beban yang misalkan ya sekarang bebannya misalkan 1000 gitu ya. Trip 1 unit pembangkit gitu ya. Itu bisa mengurangi terkait dengan beban itu gitu. Seperti itu, Pak. Jadi memang kalau kita lihat dampak dan efeknya itu terkait dengan layangan apabila mengenai transmisi itu cukup signifikan. Cukup signifikan. Iya. Nah, kalau itu dari sisi pelanggan ada padam. Tapi kalau sisi PLN apakah ada misalnya rusak mengganti peralatan dan lain sebagainya? Bisa, Pak. Jadi misal saja karena efeknya seperti saya sampaikan itu di sisi pembangkit gitu ya. Pembangkit merasakan trip. Ya, belum tentu pembangkit itu bisa langsung kita start. Bisa saja di sisi generator atau di sisi pompanya mengalami gangguan gitu, seperti bisa saja hal itu terjadi. Kemudian di sisi pelanggan juga bisa saja, Pak. Ada peralatan yang terganggu di pelanggannya, misalkan juga dia mempunyai pompa gitu, pompanya tidak bisa hidup, itu kan seperti itu gitu. Jadi tidak bisa langsung bisa saja seperti itu. Atau dia kan punya chiller gitu ya, punya pendingin gitu, Pak. Chillernya bisa saja, Pak, fuse-nya putus, ini seperti itu. Bisa, Pak, dirasakan oleh pelanggan gitu. Ya. Sebenarnya pertanyaan masyarakat juga yang sering, kenapa mereka tidak jera? Apakah karena memang tidak ada sanksi? Atau selama ini PLN hanya ya sudah ada layangan rusak ya sudah perbaiki aja, tapi nggak ada misalnya orang dikenain efek jera gitu misalnya, Pak. Apakah sebenarnya ada sanksi tidak sebenarnya kalau misalnya ada layangan yang sampai merusak jaringan? Ya, kalau apa yang kita lakukan terkait dengan ini ya, Pak ya. Kalau kita bicara sanksi ya memang sanksinya itu nggak ada, Pak. Artinya kita apa yang kita melakukan Pak, pendekatan secara persuasif. Kepada masyarakat gitu ya, kepada pelanggan-pelanggan kita dan kepada komunitas-komunitas layangan, Pak. Kita minta bantu. Kemudian di samping itu di kita juga kita mempersiapkan regu namanya ground patrol, Pak. Oh, punya patroli. Iya, jadi kita punya patroli di sepanjang jalur transmisi kita, gitu kan, Pak ya. Kemudian juga ground patrol di sepanjang transmisi kita dan juga di 20 kV di saluran udara tegangan menengah, Pak. Dia ada SUTT tegangan tinggi yang 150 itu. Kemudian ada SUTM namanya yang 20 kV. Ya, itu, Pak. Jadi itu berpotensi semua terkait dengan itu. Nah, kita melakukan pendekatan secara persuasif, kita melakukan sosialisasi kepada Forkopinda, terutama ke MDA, Pak.
Ini Majelis Desa iya Adat, Majelis ya. Desa Adat. Ini Karena layangan ini tidak lepas dari tradisi iya ini Bali juga gitu ya, dari ya tradisi ini kan kalau kita bicara tradisi ini hobi atau dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Itu kan memang udah dari dulu gitu kan. Cuma kita bagaimana teman-teman apa ya komunitas dan hobi dan tradisi ini ya sama-sama kita menjaga terkait dengan titik amannya ya, di mana gitu. Memang kita mengharapkan ya terkait dengan ini yang sangat besar potensi karena sering ditemui juga di malam hari Pak. Ya kalau di malam hari ini kan dia layangnya inap itu ya. Nah kita juga minta bantu nih kepada ya pemain layang-layang lah seperti itu bagaimana supaya tidak apa namanya nginapkan layang-layang di beliau gitu Pak di teman-teman ya supaya karena itu pasti tidak termonitor kan Pak kapan dia turun kalau udah malam gitu ya. Kemudian apakah dia putus atau tidak? Putus kan kalau kuat angin kan jauh gitu Pak ya. Pasti walaupun kita jauh jaraknya dari jalur, ya mungkin saja dia kenanya ke situ. Ya, karena kadang-kadang juga ada layangan yang diinapkan, layangannya si lampu kedip-kedip itu. Wow. Nah itu, jadi talinya. Itu kita ingatkan berbahaya sebenarnya Iya, Pak. Gitu ya. iya. Jadi jangan lakukan itu gitu ya. Iya, jadi yang pakai lampu itu pasti kan ada ininya ya Pak ya, ada listriknya. Nah kalau udah ketemu itu pengantar bahaya, itu tuh makin. Pak Amir, kalau tadi bicara tentang patroli, memang ada patroli mereka keliling gitu ya Pak ya, rutin melakukan itu ya untuk memantau. Ya, jadi itu rutin dipantau Pak terkait dengan itu setiap hari Pak kita lakukan patroli. Itu total di kita itu grup patroli itu Pak seluruh Bali ada dari teman-teman transmisi yang utama gitu ya Pak ya, yang SUTT itu, kemudian juga dari teman-teman SUTM Pak, teman-teman distribusi bisa UP3-nya kita UP2D gitu ya Pak ya. Itu total di kita itu regunya dikumpulkan semua itu 327 regu Pak. Itu biaya operasionalnya tinggi. Oh iya, jadi karena memang itu sudah merupakan komitmen kita. Artinya bagaimana terus kita meningkatkan supaya ini tidak terjadi gitu. Jadi ya terus kita lakukan pemantauan kepada komunitas dan teman-teman ya Pak ya yang melakukan itu. Seperti itu Pak. Sosialisasi tetap dilakukan ya Pak. Iya. Kita bicara kalau selain layang-layang, apalagi Pak biasanya gangguan transmisi? Nah kalau di sisi kita tuh selain layang-layang yang utama lagi adalah faktor alam Pak. Oh ya, misalkan terkait dengan petir gitu ya, kemudian angin kencang seperti itu, badai ya, seperti itu Pak. Itu yang lebih dominan lagi selain daripada layang-layang. Tapi kalau itu kan sifatnya bagaimana kita mengantisipasi kalau ada petir gitu ya. Tentu kami sudah mempersiapkan juga namanya juga di sisi kita early streaming penangkal petir gitu Pak. Kemudian kita cek seperti kalau ada itu. call centernya berapa Pak? Yang kalau misalnya ada masyarakat layang-layangnya atau melihat ada layangan yang mengganggu jaringan? Nah, kami seperti itu Pak. Jadi ground patrol di kita sampaikan kepada teman-teman sudah kita buat skupnya Pak. Kalau ada potensi itu nanti kita langsung mendekatkan diri kepada komunitas, kemudian dan pemain layang-layangnya juga. Jadi itu yang kita lakukan langsung Pak kepada mereka. Langsung ya. Langsung. Jadi kita lakukan karena memang kalau kita lihat mainnya itu kan pasti di siang atau sore hari kan gitu ya Pak ya. Jadi itu masih jalan di kita Pak. Cuma kalau diinapkan itu Pak, kita yang tidak termonitor itu. Ya itu Pak, kita langsung melakukan pendekatan kepada pemain layang-layangnya seperti itu. Oke, sebagai closing statement dari Pak Hamidi, ya tentu saya memastikan mungkin ini himbauan Pak, ya, memastikan lagi kepada masyarakat apa saja yang harus mereka perhatikan. Karena kalau kita bicara tentang listrik ini kan kebutuhan yang sangat vital gitu ya. Kalau sampai terganggu, tentu ini akan merugikan kita semua, tidak hanya PLN. Silakan Pak kepada masyarakat atau pihak lain. Jadi
pesan kami dari PLN ya Pak ya, bagaimana terus kita sama-sama meningkatkan keandalan kelistrikan, terutama ini kita di akhir-akhir tahun nanti akan melaksanakan juga pesta demokrasi ya Pak ya. Kemudian juga banyak sekali event-event internasional dan nasional yang ada di Bali. Nah ini bagaimana kita terus meningkatkan supaya hal itu berjalan dengan lancar dan baik. Dan keandalan kelistrikan itu tetap terjaga dengan baik. Nah di kita itu ada hal terkait dengan layang-layang ini. Pertama, bagaimana kita bermain layang-layang dengan bijak Pak. Jadi dengan bijak itu artinya kita melihat kondisi dan situasinya seperti apa, karena kalau kita tidak bijak juga bisa membahayakan dari si pemain layang-layangnya sendiri Pak. Karena dia punya penghantar, kalau dia mengenai itu bisa dia ini. Nah, dia bisa juga beliau si pemain layang-layang terkena dampak bukan dari sistem jaringan listrik saja, tapi di pemain layang-layangnya juga. Kemudian kami mohon juga Pak, bagaimana supaya tidak menginapkan layang-layang Pak. Sana potensinya di kita itu kalau udah menginap itu pasti kontrolnya pasti akan semakin berkurang di kita. Artinya potensi kejadian terkait dengan berefek ke jaringan listrik sangat besar sekali, karena kita nggak tahu kalau anginnya nggak ada gitu kan, kalau putus gitu kan Pak ya, seperti itu. Kemudian bagaimana sih membuat layang itu tanpa media pengantar ya, seperti itu. Jadi media pengantar itu supaya layang tersebut tidak terjadi sengatan listrik Pak. Tidak terjadi sengatan, artinya seperti yang sampaikan tadi, ke pemain layang-layang nggak terjadi, kemudian ke sistem juga tidak terjadi kalau ini Pak. Tapi kalau cuma benang aja mungkin tidak ada penghantarnya gitu, seperti itu, kali potensinya boleh dikatakan kecil seperti itu. Kemudian bagaimana kita Pak setiap temuan bahaya terkait dengan kelistrikan, kami juga minta bantu untuk disampaikan Pak. Kadang-kadang kan ada yang teman-teman ini ada komunitas, ada pemain layang-layang seperti itu, kemudian ada yang lain Pak. Kami, nah ini mendekati tapi teman-teman belum aware atau belum ini mungkin ya terkait dengan dekat itu. Nah kalau ada teman-teman yang lain, diingatin kami Pak untuk ini, untuk supaya diberitahukan kepada kami untuk segera gitu kan, biar bisa kita diskusi langsung dengan komunitas dan pemainnya untuk bagaimana untuk menjaga aman jarak ya, seperti itu Pak. Kemudian di kita juga bagaimana juga supaya hal tersebut Pak, kita punya PLN mobile kan Pak ya. Jadi PLN di mobile kita itu bisa menerima Pak terkait dengan pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan apapun, terutama terkait dengan komunitas efek terkait dengan layangan lah, seperti itu ya. Efek terkait dengan layangan, kemudian bisa langsung lewat PLN mobile di kami Pak, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin Pak, kami tugas kita memberikan rasa nyaman kepada semua masyarakat Bali Pak, ya seperti itu. Kemudian perlu peran serta kita semua, dan tidak lebih penting daripada kita semua bahwa jiwa manusia atau jiwa kita itu yang paling utama dari segala-galanya, seperti itu. Baik. Nah itu Pak, kami Pak. kepada teman-teman semua Pak. Terima kasih Pak Hamidi atas mengingatkan kita kembali ya. Iya. Bisa garis bawah yang terakhir ini. Jangan gara-gara main layangan itu ya, listrik terganggu, apalagi sampai kehilangan. Iya. Tidak sebanding Pak. Terima kasih Pak Hamidi, tetap semangat, dan demikian Bali Pos Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bijaklah bermain layang. Saya tutup dengan Pramono Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.